Pemirsa, masa kampanye para pasangan calon presiden, calon wakil presiden 2024 diwarnai narasi saling sindir satu sama lain. Antara capres maupun cawapres saling cibir terkait program maupun gimmick yang mereka tampilkan ke masyarakat. Masa kampanye pemilihan presiden 2024 tak sekedar belusukan untuk menggait hati pemilih, tetapi antara pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden juga saling melontarkan cibiran satu sama lain. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun turut mengomentari selip lidah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait asam sulfat. Meski Gibran telah meluruskan tetapi tetap jadi bahan sindiran paslon lain. Anies menyebut jika asam folat didapat dari tanaman bukan dari bengkel. Dalam acara Desak Anies, ia dengan lantang menyebut kenapa harus joget dulu kalau punya gagasan. Padahal selama ini goyang gemoy identik dimiliki capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tak sampai di situ, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyikapi santai mengenai pernyataan Gibran tentang kondisi sekolah menengah kejuruan di Solo sudah jadul. Beda halnya sikap dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang memperbolehkan antar paslon saling sindir selama memiliki data. Apakah sisa waktu kampanye akan terus diwarnai dengan aksi saling cibir antar capres maupun cawapres? Tim TV One mengabarkan. Saling sindir antar pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden mewarnai jalannya kampanye Pilpres 2024. Tak hanya cibiran akan narasi yang terlontar, tapi juga program kerja tiap capres yang maju. Ya, lalu apakah cibiran kampanye capres akan terus digulirkan untuk menggait pemilih? Atau hanya gimmick semata yang tidak berpengaruh signifikan pada tiap paslon? Saat ini sudah bergabung bersama kami Mardani Alisera selaku juru bicara Timnas Amin, kemudian Guntur Romli, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Aceh Hasan Zazili, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Kemudian kami juga menghadirkan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat petang Bapak-Bapak. Warahmatullahi semuanya. Petang, sore semua. Baik, saya ingin ke Bang Mardani terlebih dahulu. Bang Mardani, sebagai jubir Timnas Amin ini, kenapa ya capres Anda ini begitu terbuka melontarkan narasi yang berisi cibiran kepada lawan? Contohnya kenapa harus joget kalau bisa menyampaikan gagasan gitu? Sebetulnya bukannya lugas ya, tetapi ingin menangkap fakta yang ada ya kan. Memang kita kan tagline-nya perubahan ya. Kalau ada perubahan ya memang harus ada narasi yang disampaikan. Joget monggo, tetapi narasinya harus kuat. Jadi Mas Anies cuma ingin gimmick itu sesuatu yang niscaya, tetapi pastikan gimmick itu untuk membuat narasi, karya dan gagasan menjadi lebih mudah untuk dikunyah oleh masyarakat. Jangan sekedar gimmick yang tidak ada isinya. Itu yang digarisbawahi Mas Anies Baswedan. Oke, artinya memang yang disampaikan oleh Timnas Amin ini apakah memang ini sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa ini ya bagian gimmick politik saja atau ada hal substansial yang ingin dibangun sih sebetulnya, Bang Mardani? Sebetulnya gimmick perlu, konten wajib. Kami punya prinsip gini. Content is the king, distribution is the king kong, gitu loh. Nah, gimmick itu bagian dari distribusi. Nah, tetapi kontennya harus ada. Nah, yang kami ingin garis bawahi, demokrasi kita harus naik kelas. Demokrasi kita harus jadi pembelajaran publik. Demokrasi kita mesti berisi hal yang substansial, karya dan gagasan. Gimmick monggo, begitu. Oke, kita ke Kang Aceh. Kang Aceh, kalau menurut Anda sendiri ini julukan gemoy ke capres nomor urut 2 ini dinilai hanya gimmick semata tanpa ada gagasan. Apa memang sengaja terus-terus diviralin gitu untuk memancing para pemilih gitu? Ya, pertama harus saya sampaikan bahwa istilah gemoy itu adalah merupakan istilah yang muncul dari masyarakat itu sendiri ya. Kami tentu tidak pernah mengkreat secara khusus bahwa istilah gemoy itu bagian dari strategi kampanye kita.
Tetapi kan kita tahu bahwa masyarakat memberikan respon terhadap gayanya Pak Prabowo yang mungkin dinilai lucu gitu ya, dengan istilah gemoy tersebut. Nah, bagi kami tentu karena ini lahir dari masyarakat, tentu kami bergembira dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut gitu. Sehingga itu kemudian menjadi brand bagi masyarakat, dan sekarang ini bagi kalangan anak-anak muda istilah gemoy sudah menjadi sesuatu yang sangat melekat dengan pasangan kami. Jadi tentu sebagai respon positif masyarakat atas perilaku yang reflektif seorang Prabowo membuat masyarakat menjadi mengidentifikasi bahwa Pak Prabowo menggunakan istilah gemoy. Nah, waktu Bang Mardhani menjadi pendukung Pak Prabowo kan tidak ada itu istilah gemoy, ya kan? Tetapi baru sekarang kemudian muncul istilah gemoy karena memang ini merupakan arus bawah yang secara sadar mereka menyebut istilah gemoy. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah bukan bagian dari sebuah strategi yang walaupun pada akhirnya kami harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh masyarakat bagian istilah gemoy itu ya kita pahami bagian dari gimmick gitu. Nah, yang kedua, bukan berarti kami tidak ada gagasan. Masyarakat bisa membaca. Misalnya kami memiliki 8 program cepat. Dari mulai makan siang gratis, kemudian mendirikan sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten kota, kemudian kami mendorong cek kesehatan gratis dan pendirian rumah sakit yang berkualitas di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk juga bagaimana kita tetap mempertahankan kebijakan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dari mulai program-program kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan berbagai kebijakan-kebijakan lainnya yang memang merupakan kebijakan yang sangat dirasakan positif di mata masyarakat. Ya, jadi saya kira ya apa yang dilakukan oleh kami itu bukan berarti tanpa gagasan, karena kan yang mau kita jual sekarang ini adalah gagasan. Ya kan, kita ingin membangun bangsa ini dengan berbagai program-program yang dapat mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Ingat, tagline kami ini, kami ingin menjadi negara maju, koalisi, namanya juga Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana caranya bisa memastikan Koalisi Indonesia Maju? Maka aspek pertama, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, itu merupakan sesuatu yang kami tawarkan kepada masyarakat. Nah, tapi kan gini, kita tahu bahwa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar bisa diterima, tentu ada caranya. Caranya, ya misalnya ketika masyarakat merespon secara positif istilah gemoy, dari situlah kami menyampaikan juga tentang politik gagasannya. Jadi saya kira soal politik gagasan ini tentu juga menjadi agenda kami di dalam proses politik ke depan. Di dalam tangkap poinnya Kang Aceh. Mohon maaf, saya harus potong dulu untuk membagi semuanya supaya sama rata ya. Saya mau ke Mas Guntur Romli kalau gitu. Mas Guntur melihat memang nuansa saling mencibir itu merupakan bagian dalam proses demokrasi atau sebetulnya seperti apa sih? Ya, itu biasa lah Mbak. Saya kayak pertandingan bola itu kan persaingan antar supporter itu kan pasti ada. Cuma kan kembali kepada substansi, kepada gagasan apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres ya. Dan saya kira Ganjar Mahfud adalah calon yang sangat serius ya memberikan tawaran terhadap program-program bagi masyarakat Indonesia. Karena ketika kita dihadapkan dengan pemerintah Pak Jokowi, Ganjar Mahfud itu bukan antitesa, tetapi adalah perbaikan dan percepatan. Memperbaiki
Sekarang Pak Jokowi sudah baik, tapi Ganjar Mahfud ingin Indonesia lebih baik. Sekarang Indonesia sudah maju, maka Ganjar Mahfud ingin Indonesia lebih maju, lebih unggul. Karena itu tawaran yang paling sangat bisa diterima kalau menurut kami, yaitu adalah misalnya internet cepat dan gratis. Ini baru diluncurkan kemarin. Kemudian juga kami meluncurkan apa yang disebut dengan KTP Sakti. KTP Sakti ini dengan nomor NIK KTP, maka semua kartu-kartu yang sekarang ada, nama kartu sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu apa semuanya, itu nggak perlu lagi pakai kartu yang banyak-banyak itu. Kartu BLT itu kan, kalau kita lihat orang desa itu kan saking banyaknya membawa kartu, sehingga yang untung itu kan percetakan kartu. Padahal kalau di situ kembali kepada NIK ya, maka semua orang yang bisa dapat kartu Indonesia Sehat, kemudian yang dapat BLT, yang dapat bansos, yang dapat itu semua dengan KTP sudah selesai semua. Nah ini yang mau kita pakai sebagai KTP Sakti ke depan. Nah kemudian juga perhatian misalnya kepada pembangunan sumber daya manusia. Pertama adalah soal kesehatan, adalah membangun satu desa, satu puskesmas, satu dokter. Ini adalah cita-cita agar masyarakat Indonesia lebih bisa menjaga kesehatan, bukan ketika sakit baru mengobati, tapi juga harus dicegah penyakitnya dengan menjadikan kesehatan sebagai utama. Dan itulah yang menjadi salah satu program ya unggulan dari Ganjar Mahfud. Selain juga ada tunjangan untuk guru-guru ngaji yang selama ini mungkin jasa mereka tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Itulah program-program yang ingin kami tawarkan kepada masyarakat agar tidak terjebak pada gimmick-gimmick yang selama ini mungkin muncul, ya karena sebuah keniscayaan ketika ada pesta demokrasi muncul semacam gimmick, tapi kita tidak boleh terperdaya dengan hal tersebut karena kita kembali kepada substansi dari Pilpres itu sendiri, dari pemilu itu sendiri, yaitu adalah sarana untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana rakyat mau tahu dia bisa sejahtera kalau tidak tahu apa program-program yang ditawarkan. Karena itulah Ganjar Mahfud lebih fokus menawarkan program-program unggulan yang muncul dari suara, dari hati nurani masyarakat selama Pak Ganjar tidak pernah berhenti belusukan, bertemu, menginap di rumah warga. Jadi Pak Ganjar ini kan sebenarnya belusukan plus. Kalau Pak Jokowi belusukan kemana-mana, kalau Pak Ganjar belusukan juga plus menginap. Jadi itu yang menandai bahwa Pak Jokowi sudah baik, tapi insya Allah Pak Ganjar bisa lebih baik dan bisa memperbaiki keadaan yang sekarang. Demikian, Mbak. Baik, kita akan dengarkan juga dari Mas Kirdi. Sebenarnya saling cibir antar paslon ini sebenarnya menjadi gaya ataupun jurus yang serius yang sengaja dilancarkan atau cuma bumbu-bumbu aja dalam masa kampanye. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali.